Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita sampai pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan, perlindungan-Mu sampai pada saat ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kami boleh ada lagi di hari baru ini. Kami percaya Tuhan sediakan perkara baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mau mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 12-14. Tertulis demikian. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 1632, dalam pertempuran Lutzen selama perang 30 tahun, Raja Gustavus Adolphus tertembak di punggungnya ketika dia sedang memimpin pasukan kavalerinya. Siapa sebenarnya yang membunuhnya masih menjadi pertanyaan. Tapi ada banyak pakar sejarah yang menyatakan bahwa Raja Gustavus pasti telah dibunuh oleh salah satu anak buahnya sendiri. Mungkin secara tidak sengaja, tapi mungkin juga secara sengaja oleh seorang pengkhianat di antara mereka. Dalam kehidupan kita, saudara, kadang-kadang, tidak selalu, ada orang-orang yang kelihatannya menjadi seperti sahabat kita, sangat dekat, teman yang begitu dapat dipercaya. Tapi pada kenyataannya, mereka sebenarnya adalah musuh. Kita perhatikan Mazmur 55 ayat 12-14 ini. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Di sini pemazmur menyatakan suatu kekecewaannya, satu hal yang tidak dia sangka-sangka. Kalau seandainya orang yang mencela dan yang memfitnah atau yang menyerang adalah musuhnya, maka hal itu sudah menjadi hal yang lumrah. Tapi kalau yang mencelanya, yang memfitnahnya atau yang menyerangnya adalah temannya sendiri, orang yang begitu dipercaya oleh Daud, maka hal itu sangat tidak disangka, tidak terduga dan mengecewakan. Daud menyatakan di sini bahwa ia dikhianati oleh seorang sahabat yang karib. Bahkan orang yang begitu dekat dengannya itu sering bersama-sama masuk ke rumah Allah, masuk ke tempat ibadah, bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sering bergaul, dan sering menghabiskan waktu bersama, ngobrol, mungkin juga makan bersama-sama. Tapi yang tidak diduga, tidak disangka, teman dan orang kepercayaannya itu adalah seorang pengkhianat. Setiap kita, saudara, orang-orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, harus selalu siap untuk menerima perlakuan yang tidak terduga dari orang-orang di sekitar kita. Jangan kaget kalau ada orang yang begitu dekat dengan kita, ternyata di belakang menggosipkan kita, membicarakan yang tidak-tidak, atau merancangkan hal yang tidak baik kepada kita. Menghadapi keadaan yang seperti ini, jangan kita kecewa dan jangan marah. Tetap jaga hati kita, supaya hati kita dipenuhi dengan kasih dan damai sejahtera. Itu sebabnya, saudara, kadangkala perlu untuk kita tidak terlalu percaya kepada seseorang.
Dan jangan mengandalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan, penolong kita, sahabat kita yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini dikhianati oleh seorang sahabat, ditelikung oleh teman yang begitu saudara percayai, difitnah dan diperkatakan segala yang jahat oleh seseorang yang begitu saudara andalkan, atau dimusuhi oleh orang yang begitu saudara percaya, mari serahkan semua perkara itu kepada Tuhan. Seperti pemazmur yang menyerahkan perkaranya kepada Tuhan, dan Tuhan yang membela. Masih dalam pasal yang sama, di ayat yang ke-22 di situ pemazmur katakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jangan khawatir dengan pengkhianatan manusia. Jangan khawatir dengan permusuhan dari sahabat dekat. Serahkan semua kekhawatiran itu kepada Tuhan yang senantiasa memelihara, membela dan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu menjadi penghiburan, sukacita dan kekuatan bagi kami. Kami bersyukur karena firman-Mu membuka mata kami, mengajar dan menuntun kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Kami tidak mau mengandalkan manusia, tapi kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, supaya kami dapat memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah mengkhianati dan mengecewakan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, jamah ya Tuhan, sembuhkan dan berikan kesehatan yang sempurna. Yang sedang dalam persoalan, lawatlah ya Tuhan, dan berikan jalan keluar yang ajaib, pertolongan mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.